Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga akan kehilangan mantan dan seluruh yang ia rebut darimu. Ya, apa yang membuat orang ketiga tertarik kepada mantan? Bisa jadi ya, karena profil dari mantan ini memang performanya amat sangat menawan dan memikat hati. Karena gantengnya luar biasa atau karena cantiknya luar biasa. Tapi di zaman milenial ini, orang yang hanya tertarik kepada ganteng saja atau cantik saja, itu biasanya cintanya anak-anak remaja, usia 17-18 tahun. Ya, tetapi ketika orang sudah merasakan betapa beratnya hidup, betapa beratnya mencari nafkah, betapa beratnya harus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup tadi, maka faktor ganteng dan cantik itu justru biasanya yang digunakan oleh orang untuk mendapatkan materi. Merasa dirinya ganteng, dia merebut istri orang, ya. Padahal kalau dilihat sudah bentuknya ya sudah tua begitu ya, sudah gemuk, sudah tidak enak lah untuk dilihat lagi ya. Tapi kaya, pengusaha yang sukses dan seterusnya. Apa yang dia cintai? Orangnya kah? Bukan. Yang dia cintai adalah hartanya. Padahal di dalam harta yang dimiliki oleh wanita yang dia kejar ini, di situ kan ada kontribusi dari suaminya, di situ juga ada hak dari anak-anaknya, ya. Dan dia kemudian masuk ke dalam keluarga tadi untuk bisa mengambil materinya agar bisa hidup enak. Begitu juga misal kalau wanita merasa dia cantik masih muda, ada melihat laki-laki walaupun sudah gendut, ya, tidak ada lagi menarik-menariknya, sudah punya cucu bahkan, dia dekati. Ya, yang didekati bukan profil orangnya, bukan tertarik atau jatuh cinta kepada orangnya, tapi jatuh cinta kepada duitnya, kepada rekeningnya, kepada asetnya, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ketika orang ketiga itu masuk di dalam kehidupan kita, ya, apa yang dia inginkan tidak hanya mantannya saja. Itu kalau mantannya ya keluar dari rumah, tidak membawa apa-apa, cuman bawa baju di badan saja, apa dia mau terima? Banyak yang begitu, ya. Oke lah, kata istrinya, kalau memang kamu mau kepada wanita itu, silahkan keluar dari rumah, tapi tidak boleh bawa apa-apa. Begitu datang hanya bawa koper saja, orang ketiga juga menolak. Karena dia berpikir laki-laki ini kaya dan punya banyak hal. Ya. Nah, jadi ketika orang ketiga mengambil mantan dari Anda, termasuk juga segala hal yang selama ini sudah Anda usahakan bersama-sama dengan mantan. Ya, materi harta yang sudah bersama-sama diupayakan sehingga mantan kelihatan kaya, kelihatan berduit,
kelihatan hidupnya establis, punya segalanya, maka yang dia ambil ini, mantan plus harta tadi, dia akan kehilangan segalanya. Karena dengan berbuat zalim, itu akan membuat dia kehilangan keberkahan hidupnya. Ya, dia akan kehilangan nilai dari keberkahan dari usahanya. Bisa jadi dia punya pekerjaan lain, tapi karena perbuatan zalim yang dia lakukan terhadap Anda, ini akan berefek juga kepada misal pekerjaan atau usaha yang sesungguhnya sudah dia rintis sendirian, akan kehilangan keberkahannya juga. Ya. Nah, karena itu kita diingatkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, innama baqiyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezolimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezolimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Ya. Jadi, kezoliman yang dia lakukan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Dia membuat Anda misal harus berpisah dari suami Anda. Tidak hanya berpisah dari suami, tapi anak-anak juga harus berpisah dari bapaknya. Maka, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Anak-anak tumbuh tanpa mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dari bapaknya. Ya, rumah tangga jadi berantakan. Mungkin anak-anak sampai tidak mau berangkat sekolah karena merasa malu kepada teman-temannya, orang tuanya berpisah. Ini kezaliman yang dia hasilkan. Itu akan menimpa balik kepada dia. Ya, jadi yang Anda rasakan, yang anak-anak Anda rasakan hari ini, itu juga akan segera dia rasakan. Ya, dia akan kehilangan segalanya, termasuk juga kehilangan semua hal yang dia rebut dari Anda. Mantan tuh, ya, misal bisa pakai mobil harga 500 juta. Di situ kan ada kontribusi Anda. Dia bawa. Ya. Maka itu juga akan hilang dari dia. Nah, sehingga orang boleh mau jadi kaya. Boleh. Baik. Tetapi kalau mau kaya, kuncinya harus bekerja. Bukan dengan cara merebut istri orang atau merebut suami orang yang sudah kaya. Ya. Kenapa harus bekerja? Karena dengan bekerja kita akan mendapatkan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itulah yang akan mencukupkan kehidupan kita. Rezeki yang berkah itulah yang kemudian akan membuat orang menjadi kaya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.